Sesuai dengan janji aku kemarin di story, nah sekarang aku bakal share pengalaman pribadi aku ketika aku mengalami BO atau blighted ovum. Kalau dalam istilah kitanya itu disebut sebagai kehamilan kosong ya. Jadi kehamilan kosong ini sama kayak orang-orang hamil normal pada umumnya, ngerasain gejala hamil, terus perutnya juga ya persis kayak orang hamil di awal-awal trimester itu pasti kayak ada gede sedikit gitu lah ya. Terus ya pokoknya persis gejala hamil aja, ada kantongnya juga dan sebagainya. Jadi itu unplanned pregnancy, ini kehamilan kedua aku udah suami nggak promil anak kedua, karena aku dan suami prinsipnya hamil syukur nggak hamil ya udah, karena emang aku nggak pakai kontrasepsi apapun gitu. Nah terus HPHT aku itu di bulan Maret akhir, pokoknya sebelum bulan puasa. HPHT terakhir Maret, April akhir aku nge-flag. Nah aku pikir awalnya itu aku nggak curiga sama sekali kalau aku hamil, karena aku tuh punya riwayat siklus head yang gak teratur sama sekali. Jadi aku cuek, aku biar aja udahlah, mungkin ya head ya apa namanya, mungkin aku telat head karena udah biasa telat head gitu. Tapi ini beda, di akhir April aku flex selama 3 harian gitu. Setelah itu nggak keluar darah. Biasanya aku nih kalau sebelum head, sebelum nge-flag, pas aku udah ngerasain gejalanya dulu, kayak misalkan payudara membengkak, terus perutnya nggak enak, kram, nah baru keluar flag atau darah headnya. Kalau ini kebalik, aku nge-flag dulu baru keluar gejala yang makin intens. Nah makanya aku awalnya nggak curiga karena mungkin bentar lagi head, besok sampai seminggu aku nggak kunjung head juga dan gejalanya makin kerasa. Nah aku udah curiga, wah jangan-jangan aku hamil nih gitu kan, udah seminggu lebih kan. Akhirnya aku beli test pack lah, siang-siang aku tes dan hasilnya garis 2 atau positif. Tapi aku pikir udahlah mungkin ini salah atau error hasilnya, karena kan kebanyakan orang bilang kalau mau pakai test pack itu better di pagi hari pas bangun tidur gitu. Nah makin lama aku nggak head juga, apa bener-bener aku hamil ya gitu. Akhirnya hari Sabtu aku ke dokter OB-GYN, kayak mau minta di USG. Pas datang periksa ditanya lah ya biasa kapan HPHT-nya gitu. Nah kalau menurut HPHT harusnya itu aku sekitar 10 mingguan ya, harusnya 10 mingguan. Nah tapi kalau menurut USG belum kelihatan, nah kantongnya pun belum kelihatan. Tapi dokter bilang udah ada penebalan, kayak mungkin bakal kantong janin gitu ya. Tapi saat itu aku baru ada penebalannya aja, belum kelihatan kantong, jadi belum bisa dipastikan usia berapa. Dokter bilang it's okay, mungkin karena ini terlalu muda atau terlalu awal untuk USG. Coba datang 2 minggu lagi, dan 2 minggu itu harus udah ada kantong janinnya sudah kelihatan. Akhirnya aku pikir oh iya juga ya, tapi di aplikasi itu aku tuh udah 10 mingguan gitu, udah sekitar 8 atau 9, pokoknya antara 8 sampai 10 minggu. Karena aku install 2 aplikasi kehamilan dan mereka itu ya kalau menurut HPHT ya udah sekitar 8 atau 10 sampai 10 mingguan. Akhirnya aku dokternya lagi 3 minggu kemudian karena aku habis liburan. Nah pas 3 minggu kesana dicek, alhamdulillah ada kantongnya, dan usia kehamilannya itu 7 minggu dengan diameter kantongnya 2,2 cm. Nah tapi dokternya bilang ini belum ada janinnya gitu. Sebenarnya dari USG awal itu pas aku pulang aku compare sama hasil USG pertama waktu anak pertama. Waktu anak pertama itu aku cek 6 minggu udah ada kantongnya. Nah sementara yang kemarin aku cek harusnya kan kalau menurut HPHT udah 9 atau 8 atau 10 minggu tapi belum ada kantongnya. Dari situ aku udah mulai takut nih, karena aku nanya ke dokter, dok misalkan belum ada kantongnya gimana gitu. Pasti ada, dokternya ngeyakinin gitu kan. Pas USG yang kedua pas 3 minggu setelah USG pertama itu dokter bilang ada kantongnya, usia 7 minggu, lebar diameter kantong 2,2 cm, tapi belum ada janinnya. Belum ada kayak dokter bilang sih kayak bakal janinnya pun belum kelihatan gitu. Nah dari situ firasat aku udah mulai gak enak. Aku nanya, dok gimana kalau misalkan sampai nanti belum kelihatan? Nah pasti kelihatan, dokter itu yang positif banget ya, nyemangatin banget. Dokter bilang nih kita tunggu sekitar 1 bulan lagi aja gak apa-apa katanya. Sekitar ditunggu di minggu ke-10 karena menurut USG kan baru 7 minggu, pokoknya tunggu di minggu ke-10 atau ketika kantong kehamilan udah mencapai diameter 2,3 atau 2,5 gitu ya, karena kan kalau diameter itu wajib udah ada janinnya. Kalau nggak ada katanya BO, blighted ovum, tapi jangan sampai lah, dokternya bilang kayak gitu.
Akhirnya aku dikasih obat penguat karena dokter bilang janin aku bukan janin apa ya, kantong kehamilannya pun agak turun ke bawah gitu ya. Aku dikasih obat penguat, dari awal pun aku dikasih kayak asam folat kayak gitu, vitamin kehamilan kayak gitu. Akhirnya aku pulang, aku bandingin lagi lah sama si USG anak pertama aku deh, memang udah beda jauh ya. Terus minggu depannya sekitar hari Selasa apa Rabu gitu ya, aku keluar flagnya itu coklat, keluar flag coklat persis kayak hamil. Kram aku makin kuat, dia kramnya itu udah kayak ditusuk tapi nggak intens tiap jam, tiap menit, nggak, sehari paling 2-3. Dari sebenarnya dari awal hamil tuh aku udah sering kram yang nusuk-nusuk gitu ya. Nah aku flag, aku khawatir dong, duh ini kenapa ya kok flag ya. Mungkin gara-gara sebelumnya itu aku habis ke mall ngantar anak aku main di playground gitu kan, mungkin karena kecapean gitu aku pikir. Aku tanya dong ke teman-teman aku yang pernah hamil, aku tanya, waktu kalian pernah flag nggak? Pernah, aku tanyain ke semuanya dan mereka bilang nggak pernah flag sama sekali. Nah disitu aku udah mulai takut lagi, aku baca-baca tentang bleated ovum, cari info lah kayak gitu. Dan kebanyakan dari mereka kalau bleated ovum kebanyakan awalnya itu nge-flag ya, aku makin takut dong gitu ya. Akhirnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat intensitas flagnya itu makin banyak tapi masih bentuk flag. Di hari Kamis bukan flek lagi tapi udah lendir darah merah. Aku tanya ke tetangga aku yang keguguran. Nah dia bilang kalau keguguran itu di keluar darahnya bukan flek tapi darah head, persis kayak darah head, kram sakit. Aku bilang kalau aku ini cuma flek aja gitu kan, mungkin kecapean, coba bed rest deh. Akhirnya aku bed rest, dan ketika hari Kamis Jumat bukan flek lagi tapi lendir merah. Karena aku nggak bisa nunggu OB-GYN aku di hari Sabtu karena belum ada info prakteknya. Akhirnya aku ke bidan desa, ke bidan di daerah aku. Cek, bidannya bilang ini udah ada janinnya gitu kan. Dicek detak jantungnya juga, kalau di bidan kan nggak pakai USG ya, pakai tangan manual gitu. Dicek juga detak jantungnya. Bidannya bilang ini ada detak jantungnya kok gitu. Aku senang banget, ya Allah mungkin cuma kecapean gitu ya, tapi firasat aku udah makin gak enak. Di sisi lain aku ngeliat detak jantung kayak ada harapan lagi gitu kan. Aku nggak dikasih obat sih, dikasih obat asam folat, cuma aku bilang aku masih punya asam folat di rumah gitu. Akhirnya nggak dikasih. Kalau dikasih obat penguat sih aku waktu itu sama bedanya nggak dikasih, cuma disuruh bed rest, bener-bener bed rest aja. Akhirnya selama hari Jumat itu aku bed rest sampai Sabtu, dan Minggu pagi bangun tidur aku keluar darah banyak banget kayak head, persis kayak head hari pertama kedua lagi banyak-banyaknya. Pantesan ya perut aku tuh sakit tapi nggak sakit banget, kramnya juga nggak yang kram gimana, cuma nusuk tapi ya kadang-kadang gitu kayak ada yang keluar banyak banget. Aku udah mikir wah pasti darah. Akhirnya aku bangun tidur ngelihat kondisinya udah persis kayak head. Aku dan suami udah nggak ada harapan, kayaknya ini keguguran deh. Akhirnya aku WA teman aku yang keguguran kan, tetangga ya, dia berharapnya sih ya kecapean lah ya berharapnya. Aku juga sama berharapnya baik-baik aja. Akhirnya di hari Minggu aku teleponin rumah sakit yang ada jadwal dokter OB-GYN-nya. Kebetulan aku dapet rumah sakit swasta, tapi dokternya itu menurut review teman-teman aku yang pernah kesana, dokternya itu nggak sreg lah, kurang enak. Tapi mau nggak mau ya aku harus kesana demi perut aku ya, maksudnya demi kehamilan aku. Semoga baik-baik aja. Aku berharapnya dikasih obat penguat lah gitu. Aku datang lah ke sana. Sebetulnya nomor antrian aku nggak banyak. Dokter periksa lah aku seperti biasa USG. Dokternya bilang apa coba? Gak bisa dipertahanin, harus digugurin. Wah, to the point banget gitu kan. Gak nenangin dulu, gak basa-basi dulu. Akhirnya ya mungkin ya tiap dokter kan beda-beda gitu ya. Akhirnya aku dikasih obat menggugur, terus dikasih rujukan untuk kuret. Aku udah mau nangis banget karena aku gak tenang banget. Dokternya juga to the point banget, gak ada basa-basinya. Tapi aku dan suami sepakat untuk tidak mengambil obat resep untuk penggugurnya dulu. Aku bilang, aku pengen datang ke dokter yang biasa kita periksa tiap bulan. Kalau enggak ya cari dokter yang lain lagi. Akhirnya di hari Senin aku datang ke dokter yang biasa aku check up, dan dokternya bilang sama, kemungkinan ini bleated ovum. Karena waktu hari Minggu aku USG, kantong hamilnya itu berapa ya? Bentar.
Aku lihat dulu. Waktu hari Minggu, waktu hari Minggu lebarnya itu berapa ya? Waktu hari Minggu itu 6 minggu turun, 6 minggu. Terus yang mana ya? Aku lupa. Oh ya, waktu hari Minggu itu kehamilannya 7 minggu. Terus lebarnya itu 30,24 mm, berarti 3 cm ya. Kantong hamilnya udah besar ke 3 cm. Usianya masih di 7 minggu. Dan dokter vonis aku blighted ovum karena nggak ada janinnya sama sekali, nggak bakal janinnya pun udah nggak ada. Akhirnya hari Senin dokter yang biasa aku cek. Nah, hasilnya malah si kantongnya itu menyusut jadi 1,82 cm. Bayangin aja ya, dari pertama hamil 2,2 terus naik ke 3 cm dan nyusut jadi 1,82 cm. Usia kehamilannya turun jadi 6 minggu. Nah, aku bilang, dok, aku pengen pakai penguat janin. Kan dokternya kan udah kenal ya, udah biasa dari anak pertama pun ke sana terus. Dokternya bilang udah nggak bisa dipertahanin katanya. Kemungkinan ini blighted ovum. Dia bilangnya kemungkinan ya, bukan langsung mendiagnosa aku blighted ovum. Kemungkinan blighted ovum, tapi kalau kamu ragu karena lupa juga HPHT-nya, aku lupa ya. Karena waktu bulan Maret aku keluar flag tapi nggak hand. Buat tenangin diri sendiri sih sebenarnya. Kita tunggu aja sampai 2 minggu. Dokternya bilangnya gitu. Dalam 2 minggu keluar atau nggak keluar, maksudnya kalau nggak keluar itu kayak jaringannya gitu ya. Nanti balik lagi untuk USG. Nah, terus penyebabnya apa dok gitu kan, apa karena kecapean gitu. Penyebabnya karena kecapean atau apa, bisa jadi karena kualitas sperma atau sel telurnya itu kurang bagus, biasanya dari faktor makanan, pola hidup dan sebagainya. Nah, aku flashback dong sama suami. Iya ya, waktu bulan puasa kan tepatnya kita itu jarang makanan yang sehat. Namanya bulan puasa ya, apa aja dimakan, yang gorengan lah, yang apalah, jadi benar-benar nggak ngejaga pola makan banget. Nah, si dokter bilang, dokternya bilang gini, terserah kamu mau dikuret atau pakai obat. Karena biasanya kalau untuk yang model blighted ovum kayak aku ini, katanya sih bakal keluar sendiri gitu tanpa proses yang lainnya. Dokter berharapnya sih, ketika saya berharap sih nggak bakal banyak proses tindakan kayak gitu ya, harusnya keluar sendiri lah, semoga bisa keluar sendiri. Nah, akhirnya aku udah fix banget. Aku udah gak ada harapan karena emang udah dua dokter mendiagnosa aku blighted ovum. Aku pulang, ya udah pasrah lah pokoknya ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Obat juga nggak dikasih, obat penguat juga nggak dikasih karena emang udah pasti dia bakal keguguran gitu. Akhirnya di hari Selasa siang setelah duhur aku ngalamin kram hebat, persis kayak orang lahiran dan puncaknya habis asar. Kramnya makin intens ya, kayak orang lahiran bukaan 5 lah, pembukaan 5 sampai bukaan 6 itu gimana ya, kramnya udah gak enak banget ya, udah panas, jungkit balik badan juga udah gak enak banget. Nah, habis asar itu aku udah pasrah, aku mau bilang ke suami aku pengen kuret aja gitu, tapi aku harus bisa, pokoknya aku nggak mau kuret, nggak mau pakai obat. Karena aku dengar ya cerita temen aku yang keguguran pakai obat itu malah makin sakit banget gitu. Akhirnya aduh udah aku pokoknya nggak tahu gimana rasanya, persis kayak orang mau lahiran lagi pembukaan gitu ya, karena aku kram, panas, guling-guling juga nggak enak. Nah, akhirnya ada tetangga aku yang keguguran yang pernah nangin aku pokoknya intinya tenang dulu gitu ya, jangan sampai langsung gerusa-gerusu gitu. Sebenarnya di sebelum waktu hari Minggu aku didiagnosa blighted ovum itu, aku share ke medsos aku tentang BO, dan banyak temen aku yang bidan kebetulan ya nyaranin aku supaya cepet ke IGD untuk dikuret gitu. Tapi perasaan aku nggak mau, aku mau nunggu karena aku mikirnya selagi nggak ada pendarahan yang ngalir deras kayak gitu, aku pengen biar keluar sendiri aja gitu. Tepat maghrib hari Selasa, teman aku pulang, tetangga aku yang guguran itu pulang. Aku bangun tempat tidur, emang sengaja mau mandi. Pas bangun itu kayak keluar gitu. Wah, kayaknya aku inget nih, kayaknya waktu tadi aku rebahan tiduran itu kayak apa ya, maaf, kayak kemaluannya itu sakit banget ya. Mungkin itu keluar dari kantong atau keluar dari apa. Abis aku sakit banget kayak gitu, udah nggak kram lagi. Pokoknya kramnya nggak yang kram yang sakit banget kayak sebelumnya, udah kayak tenang gitu.
pas bangun ketepluk aja gitu kan ya, pokoknya ketepluk gitu kan, aku pakai pembalut. Aduh tuh, tapi nggak sakit, aku nggak mules kayak yang lain, nggak, mulesnya itu ya kayak kalau mulus BAB kan kuat banget ya, kalau ini nggak, biasa aja. Pas bangun ada yang keluar, nah aku nggak mau ngecek, biarin suami aku ngecek, aku ke kamar mandi, aku tutup mata gitu kan, aku lihat di pembalut, wah bener ini gede banget. Karena kan teman-teman aku bilang kalau udah kayak hati ayam itu berarti udah keluar gitu ya. Aku inget hati ayam, ingetnya aku tuh hati ayam. Akhirnya aku kamar mandi, lihat bener ada yang keluar gede banget tuh hati ayam. Terus wah udah aku keguguran nih, udah pasti aku keguguran. Tadi aku mau ke dokter lagi yang ketiga gitu. Terus aku simpan lah itu si jaringan itu. Akhirnya aku khawatir ya, takutnya pendarahan. Akhirnya lagi ke teman-teman aku, pokoknya selagi nggak ada darah yang ngalir deras banget ya aman gitu. Terus aku mau ke dokter nih, kebetulan besok hari Rabunya ada jadwal dokter di pagi, aku dapet yang jadwal pagi. Aku kesana berharapnya udah bersih ya, aku mau cek gitu, cek kondisi rahim aku bersih apa belum. Pas kesana di hari Rabu, alhamdulillah kondisi rahim aku bersih, jadi aku nggak perlu ditindak kuretase, tapi dokter ngasih aku obat buat ngebersihin total lah, mungkin takut ada yang tersisa. Aku bilang, dok kira-kira obatnya bikin sakit enggak ya, kayak kram kayak gitu. Dokternya nawarin mau dikasih obatan sendiri nggak? Oh pasti dong, aku mau gitu kan. Aku nggak mau sakit lagi kayak kemarin karena udah sakit hati, keguguran, ditambah terus aku harus sakit kram lagi gitu kan. Akhirnya dokter ngasih aku obat per diary juga, sekali obat menggugur. Kalau nggak salah 10 obat tuh berarti buat 3 harian ya. Nah selama 3 hari aku minum rutin, pagi sama malam sehari 2 kali. Terus di hari Jumat atau hari apa ya, pokoknya obat itu habis, aku udah berhenti darahnya, udah mulai sedikit dan bersih totalnya itu ketika 2 hari setelah obat itu habis, aku berhenti total. Alhamdulillah semuanya lancar, aku nggak perlu tindakan kuretase, nggak perlu tindakan apapun, semuanya lancar. Nah jadi itu pengalaman aku ketika aku mengalami bleeding ovum atau keguguran. Nah terus nanti aku share ya foto-fotonya, foto-foto USG, foto-foto kayak jaringan itu yang keluarnya, nanti aku share di akhir video. Nah kalau yang ngeras jijik skip aja ya. Pokoknya apa ya, ini pertama kali aku ngalamin yang kayak gini ya, ngalamin keguguran kayak gini. Terus oh ya disclaimer ya, nah bukan berarti mungkin kamu yang ngalamin, tapi jangan sampai ngalamin lah ya. Mungkin kamu yang sedang ngalamin bleeding ovum atau yang didiagnosa bleeding ovum atau apa, better kalian langsung datang aja ke klinik atau ke IGD, apalagi kalau yang darahnya ngalir deras kayak gitu. Nah kalau aku kan ditunda-tunda karena aku masih punya keyakinan pasti jadiin aku tumbuh. Karena apa? Karena teman aku pernah didiagnosa bleeding ovum, tapi ternyata ketika mereka pindah ke dokter lain ya ada janinnya, ya bedanya mereka itu nggak ada flek, aku kan ada flek gitu. Nah ya better mesti langsung aja datang ke klinik.